Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pekan kemarin kita sudah mendiskusikan tentang koset ya. Nah, kemudian beberapa sifat koset ya, dan nanti akan kita gunakan sifat-sifat itu pada pembahasan tentang teorema Lagrange ya. Motivasi teorema Lagrange kemarin kan kita sudah menghitung koset di grup S3 gitu ya. Nah, S3 itu ordernya 6 ya. Grup S3 order 6 ya. Kemudian kita kemarin memakai grup H gitu ya, yang ordernya 2 ya, yaitu yang isinya identitas dan 1, 2. Berarti order H subgrupnya itu adalah 2. Kemudian setelah kita hitung, ketemu koset yang berbeda atau banyaknya koset yang berbeda adalah 3. Nah, di situ kita punya hubungan bahwa order subgroup yaitu 2 dikalikan dengan banyaknya koset yaitu 3 akan sama dengan order grup ya. Nah, jadi order subgroup dikalikan banyaknya koset akan sama. Nah, itu mengapa? Karena masing-masing koset kemarin ya anggotanya sama ya toh. Masing-masing koset anggotanya sama, yaitu kemarin 2 2 2. Berarti kan masing-masing koset itu sama dengan anggotanya sama dengan banyaknya anggota dari subgrupnya kan ya. Nah, berarti 2 2 2 2 kali 3 ya. Nah, itu. Oke. Nah, itulah yang disebut teorema Lagrange itu seperti itu ya. Jadi intuisinya atau motivasinya. Jadi nanti secara umum akan kita buktikan bahwa order subgroup dikalikan banyaknya koset akan sama dengan order group ya. Atau karena order group dikalikan banyaknya koset, banyak koset kan bilangan bulat ya toh. Nah, berarti dengan kata lain order subgroup itu membagi order group. Atau bisa kita baca order group kelipatan dari order subgroup, yaitu istilah lainnya. Oke, jadi bunyi teorema Lagrange ya memperumum itu ya. Jadi kalau kita punya G itu grup hingga, jadi karena supaya muncul bilangannya ya kita hingga, kalau tak hingga nggak ada bilangannya nanti ya. G itu grup hingga, kemudian H itu subgroup dari G, nah maka order dari H membagi order dari G ya. Nah, selanjutnya banyaknya koset itu yang berbeda adalah order G dibagi order H ya. Kalau banyaknya koset order G dibagi order H berarti sama aja dengan order G itu banyaknya koset kali order H ya, sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan teorema Lagrange. Buktinya bagaimana? Nah, kita lihat hasil terakhir kita kemarin. Hal yang penting adalah suatu koset atau suatu koset dibandingkan dengan koset yang lain itu aja 2 kemungkinan ya. Kalau kita punya koset 2 koset sama atau disjoin ya. Tidak mungkin dia beririsan tapi tidak sama gitu ya. Nah, berarti kita bisa memisalkan banyaknya koset yang berbeda, ya toh? Itu misalnya K, gitu ya. Misalkan banyaknya koset yang berbeda itu K. Jadi kita hitung banyaknya koset yang berbeda. Jadi buktinya di sini, kita lihat. Ini hanya memperumum yang kemarin, ya. Nah, di situ misalkan banyaknya koset yang berbeda adalah K. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan koset itu sebagai A1H, A2H sampai AKH ya. Nah, tuliskan, ya saya tuliskan. Hanya tuliskan koset itu ya. A1H
Ya, kemudian A2H sampai AKH. Jadi kita list koset yang berbeda aja kan ya, yang sama ya kita hitung ya. Nah, itu ya. Nah, ini dengan AI-nya adalah anggota G ya. Jelas ya. AI anggota G untuk I sama dengan 1, 2 sampai K ya. Tuh. Nah, apa keistimewaan dari koset-koset ini? Ini karena koset berbeda, berarti satu koset diiriskan dengan koset yang lain pasti disjoin ya. Jadi kita punya, karena ini berbeda, jadi AIH diiriskan dengan AJH pasti sama dengan himpunan kosong ya. Tuh, sesuai dengan sifat yang sudah kita telusuri kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita gabungkan semua koset ini akan menjadi G, betul? Ya, karena itu dia partisi kan ya. Nah, kemudian yang kedua, A1H digabung dengan A2H, digabung sampai dengan AKH, itu akan sama dengan G ya. Tuh, ada 2 ya. Nah, oke, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, sekarang berarti banyaknya anggota G, berarti kan sama dengan banyaknya anggota ini kan, semuanya ya. Nah, ingat, di dalam teori gabungan ya. Nah, jadi banyaknya anggota A gabung B akan sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi A irisan. Nah, kalau irisannya kosong, nah berarti kan tinggal nambahkan aja kalau disjoin kan ya. Kalau himpunannya itu disjoin, berarti ya tinggal nambahkan aja ya. Nah, jadi karena kita punya 2 sifat ini, ya, nah, ya kan, semuanya disjoin. Nah, berarti nanti banyaknya anggota G, berarti order dari G, itu akan sama dengan ini semua ditambahkan masing-masing banyaknya anggota kan ya. Jadi A1H banyaknya ini ditambah A2H ordernya ditambah dan seterusnya. Nah. Oke, sampai di sini ya. Karena kenapa bisa langsung ditambah? Harusnya kan dikurangi dengan irisannya ya. Nah, tapi irisannya kosong ya langsung. Ya kita bayangkan aja kalau 2, nah, kita punya himpunan-himpunan disjoin, gabungannya ya masing-masing ditambahkan aja totalnya kan gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian H sendiri kan salah satu koset, ya toh? Berarti H itu nanti akan sama dengan salah satu di antara itu kan? Ya, 1. Kemudian karena anggota koset itu sama, berarti ini semuanya nanti sama dengan H, betul? Nah, kemudian kita lihat bahwa fakta yang kita punyai, padahal kita punya, nah, A, I, H semuanya itu akan sama dengan koset yang dibangun oleh H dengan E, identitas toh? Nah, identitas H sama dengan H, betul? Ya, itu. Untuk semua I, ya. Nah, oke, paham ya? Ini karena kemarin kita punya 2 koset, walaupun dia berbeda, mempunyai banyak anggota yang sama, ya. Oke. Nah, sudah, berarti, nah ini semuanya sama, ya. Nah, jadi akibatnya order dari G akan sama dengan order H, ditambah order H, ditambah dan seterusnya order H. Ini sebanyak K kan? Ya, berarti K kali. Nah, gitu kan? Bukti selesai kan? Ya, gitu. Nah, jadi dari situ, ini kesimpulannya kan berarti karena order G sama dengan K kali order H, berarti order H membagi order G. K sendiri banyaknya koset akan sama dengan order G dibagi order K, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya order H membagi order G dan banyaknya koset
koset yang berbeda. Nah, K itu sama dengan order G dibagi order A, itu ya simpulannya. Oke. Ini hasil yang sangat penting ya, yang nanti akan kita pakai banyak ya kegunaannya ya. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari alternatif atau kemungkinan subgroup ya, nah ya menggunakan fakta ini. Sebagai contoh di S3, karena ordernya 6, jangan dicari subgroup yang ordernya 4, jelas nggak ada kan? Ya kalau di sini ya, ordernya 5 jelas nggak ada. Kemungkinannya, kemungkinan itu juga belum tentu ada, kadang-kadang ada, tapi masih possible ya. Yang mungkin adalah ordernya 1, 2, 3, atau 6 gitu ya. Nah, gitu. Kalau kita mau mencari subgroup dari Z7 misalnya, ya. Z7 itu ordernya 7 ya. Nah, berarti subgroupnya hanya mungkin ya ordernya 1 atau 7 ya. Cuma isinya 0 saja atau Z7 sendiri kan. Nah, itu. Ya, itu. Nah, ini kegunaannya teori Lagrange dalam rangka salah satunya mengidentifikasi kemungkinan dari subgroup. Nah, itu ya. Ini itu kegunaannya. Baik. Tetapi kalau kita punya bilangan K pembagi merupakan itu belum tentu ada gitu ya. Nah, belum tentu ya. Jadi ini jangan dibalik karena teori mainnya ini hanya berlaku satu arah ya. Nanti sebaliknya berlaku itu diidentifikasi, itu yang disebut dengan grup apa saja kalau sebaliknya itu berlaku gitu ya. Itu nanti yang disebut dengan teori Maslow, tapi cuma nggak kita diskusikan dalam kuliah kita, yaitu merupakan pengembangan lebih lanjut ya. Jadi converse dari teori Lagrange itu nanti ada teori Maslow. Nah, ini kalau saudara Anda yang di non pendidikan nanti ada mata kuliah teori grup ya, kelanjutan dari ini ya. Nah, kalau Anda kan itu nggak wajib ya. Kalau mau milih juga boleh ya. Pilihan. Kalau mau milih mata kuliah pilihan. Kan oke. Nah, kemudian dari teori Lagrange sendiri nanti bisa diturunkan beberapa akibat gitu ya. Ingat, kalau teorema itu besar itu biasanya ada akibat-akibat yang kadang-kadang di buku lain juga dianggap sebagai teorema sendiri gitu ya. Cuma buktinya jadi mudah karena langsung merujuk pada teorema. Oke, kita lihat akibat-akibat dari teorema Lagrange. Ya, sebelum ke sana ini hanya penamaan saja ya. K ini nanti sering disebut dengan indeks ya. Banyaknya koset itu disebut indeks subgroup dalam grup ya. Notasinya ini ya, harga mutlak G dibagi H ya, sebenarnya mencerminkan ini ya. Ini menyatakan banyaknya koset ya. Kalau nanti di buku ada notasi ini, itu artinya indeks H di dalam G atau menyatakan banyaknya koset yang berbeda ya. Oke, kita lihat akibat dari teori Lagrange. Kalau akibat pertama ini langsung kita baca dari teoremanya, nggak perlu kita buktikan ya. Karena ini sudah diberi nama, ini kan K itu ya. Hanya mengganti aja bahwa indeks itu sama dengan order group dibagi order subgroup. Ya, ini hanya mengganti saja ini ya tadi. K ini tadi yang disebut indeks ya. Hanya mengganti apa yang ada di dalam teorema. Jadi tidak perlu dibuktikan. Akibat kedua. Nah, ini ya. Jika G itu grup hingga dan A itu anggota G, maka order dari A akan membagi order G ya. Nah, lihat ya, ilustrasi di S3, order unsur, lihat ya. Order dari identitas itu 1. Pasti membagi 6, gitu ya. Order dari grupnya kan 6 ya. Terus 1, 2, itu ordernya 2. Pasti membagi 6 ya. Nanti yang 1, 2 itu identik dengan 1, 3, 2, 3 itu sama ya. Nah, yang panjangnya 3, 1, 2, 3, itu ordernya 3. Pasti membagi 6. Jadi semua unsur itu ordernya pasti akan bagi order grup. Nah, ini teorinya ya. Jadi nanti kalau Anda ngitung order unsur itu ketemunya kok nggak membagi order grup, berarti ada kemungkinan salah gitu ya kalau menurut teori ini. Itu sebagai kontrol ya. Jadi kalau Anda diminta mencari order dari
grup unsur dari suatu grup, lihat aja order grupnya berapa. Kalau Anda ngitung ternyata ketemunya bukan pembaginya, nah berarti ada kemungkinan salah ngitung gitu ya. Nah ini sebagai kontrol ya nih. Nah menggunakan apa? Nah buktinya menggunakan teori Lagrange dengan cara mengkonstruksi subgrup yang dibangun oleh A. Ya. Jadi A, karena A itu anggota G, ya, nah ini ya. Jadi akibat 2. Nah, A itu anggota G. Jadi ada 2 kemungkinan, A-nya itu identitas atau bukan identitas ya. Nah, kalau identitas ya hanya 1, ya pasti 1 membagi order G ya. Nah, jadi kalau A-nya itu identitas, kita definisikan H yang sama dengan E, nah itu sama dengan himpunan E sendiri kan. Jadi order dari H kan 1, berarti 1 pasti membagi order G ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan A-nya bukan E, ya kalau A itu bukan E, tetap kita bentuk subgrup H yang dibangun oleh A. Ya, ingat ini subgrup yang dibangun adalah subgrup siklik ya dulu. Ini adalah semua perpangkatan dari A. Ya, ini. Ingat bahwa order dari grup yang dibangun oleh A sama dengan order pembangunnya ya. Ya. Kita punya jadi ini order H akan sama dengan order unsur ya pembangunnya. Ini waktu berbicara di subgrup siklik. Menurut teori Lagrange, order ini kan subgrup ya. Order H pasti membagi order G ya. Nah, karena H itu subgrup dari G. Menurut teori Lagrange, menurut teori Lagrange, order H membagi order G. Ya, jadi akibatnya ya order A pasti membagi order G ya. Ya. Oke. Jadi ini kesimpulan yang bisa nanti kita gunakan untuk kontrol dalam penghitungan order unsur ya. Jadi order unsur membagi order grup. Baik. Kemudian akibat yang ketiga, nah ini tadi muncul di quiz ya. Jika G itu grup hingga dan berorder prima, maka G merupakan grup siklis ya. Nah. Tuh. Ini sebenarnya buktinya mirip yang ada di akibat 2 ya. Ya, sebagai penggunaan akibat 2 juga boleh ya. Order prima itu berarti minimal 2 ya. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Karena G itu ordernya prima, pasti G itu punya unsur yang bukan identitas, ya. Ya, karena minimal 2 kan ordernya, pasti ada unsur yang bukan identitas ya. Jadi untuk akibat 3 caranya, nah, misalkan kita ambil A itu elemen dari G dan A itu bukan identitas ya, mesti ada karena ordernya prima minimal 2 ya. Minimal 2. Oke, paham ya, itu cara melihat bukti. Nah, sama seperti tadi, kita bentuk subgrup yang dibangun oleh A ya. Jadi misalkan H itu adalah subgrup yang dibangun oleh A ya. Nah, berarti order H sama dengan order A harus membagi order G, betul ya? Nah.
Ya, jadi order H harus membagi order G. Karena order G-nya P', nah, ya karena order G itu sama dengan P itu prima, maka kemungkinan dari order H itu, ya, order H itu sama dengan 1 atau order H itu sama dengan P, betul? Ya. Tidak mungkin 1, karena bukan identitas ya. Ini karena A-nya bukan identitas. Nah, karena A itu tadi bukan identitas, maka order H tidak sama dengan 1. Jadi order H sama dengan P. Sama dengan P sama dengan order dari G. Ya. Selesai toh? Kita punya subset hingga, dari himpunan hingga, terus banyaknya anggota sama. Berarti ya himpunannya harus sama, betul? Kalau tak hingga bisa tidak sama ya. Contohnya Z dengan 2Z, yaitu tak hingga ya. Itu subset. Nah, subset ordernya sama, tetapi himpunannya tidak sama. Kalau tak hingga, ini karena hingga. Nah, kalau subset banyaknya anggota sama pasti sama ya kalau hingga ya. Nah, oke, jadi H sama dengan G. Nah, atau dengan kata lain G pasti dibangun oleh A ya. Kesimpulannya jadi G merupakan grup siklis ya. Jadi menggunakan fakta bilangan prima itu pembagi positifnya hanya 1 dan dirinya sendiri ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya penggunaannya. Akibat keempat ya. Nah, ini kalau kita punya unsur di grup, unsur itu dipangkatkan order grup sama dengan identitas ya. Contohnya di S3 itu order grupnya 6. Semua unsur itu kalau pangkat 6 pasti hasilnya identitas. Itu sebagai akibat dari ini tadi. Akibat 2. Akibat 4 bisa dilihat dari akibat 2 ya. Karena order unsur itu membagi order grup ya. Nah, jadi bukti akibat 4 bisa memanfaatkan akibat 2. Nah, menurut akibat 2, kita punya order unsur membagi order grup ya. Jadi order A membagi order G. Kita tuliskan, nah misalnya order G sama dengan K kali gitu ya. Nah, K kali A. Untuk suatu K di Z ya. Ya sebenarnya Z plus ya mestinya. Lebih striknya itu ya. Bilangan positif ya. Mestinya. Kalau berkaitan dengan order nggak mungkin negatif. Oke, dari sini berarti A pangkat order G ya akan sama dengan A pangkat K order A sama dengan A pangkat order A pangkat K. A pangkat order A identitas sesuai dengan definisi order kan. Nah, sama dengan identitas pangkat K identitas. Selesai buktinya ya. Nah, nih, kemudian akibat yang penting lagi yaitu akibat yang kelima yang terakhir. Ini teorema Lagrange dapat dipakai untuk membuktikan teorema Fermat. Nah, teorema Fermat yang kemarin Anda dapatkan di teori bilangan ya. Nah, kalau teori bilangan buktinya pakai sifat-sifat modulo kan. Nah, ini kita punya bahwa teorema Lagrange ternyata nanti bisa dipakai untuk membuktikan teorema Fermat. Ya. Jadi kalau A itu bilangan bulat sebarang, maka A pangkat
P akan kongruen dengan A modulo P. Ya. Jadi kalau akibat 5, ini masih ingat Anda buktinya waktu di teori bilangan ya, itu menggunakan cukup panjang ya, menggunakan sifat-sifat modulo itu ya. Udah lupa Pak, 2 semester yang lalu gitu ya. Semester yang lalu apa 2 semester yang lalu? Oh, semester. Berarti 2 semester yang lalu ya. Masih ingat ya? Nanti kalau nggak ingat dibuka terus dibandingkan ya bukti yang kemarin. Kalau catatannya hilang ya pakai dibuka buku teksnya. Pakai bukunya siapa kemarin? Rosen ya. Nah, itu silakan. Nanti dibandingkan bukti dengan menggunakan yang kemarin itu dengan bukti dengan menggunakan grup ini ya, teorema dengan menggunakan Fermat, Lagrange, bagaimana nanti bisa dibuktikan ya. Bukti dari akibat 5. Jadi kalau misalkan kita punya A itu bilangan bulat sembarang. A anggota Z sebarang ya. Nah, tentu kalau kita pakai modulo P, A itu mesti akan kongruen dengan salah satu di antara itu ya. Jadi nanti A itu pasti kongruen dengan I mod P ya, dengan I-nya nah, bisa 0, 1 sampai P min 1, betul ya? Kalau kita ambil modulo P kan kemungkinannya 0 sampai P min 1 ya. Nah, sekarang ingat di bukti dulu juga dilihat pertama itu kalau A-nya tidak 0 modulo P ya. Kemudian yang 0 gitu ya sendiri ya. Kalau tidak 0 menggunakan sifat yang punya inverse itu ya. Nah, sekarang kalau kasus pertama kalau A itu kongruen dengan 0. Kalau 0 langsung kita hitung selesai ya, ya. Karena A pangkat P akan kongruen dengan 0 ya toh. Ya, ini juga kongruen dengan A ya toh. Ini kalau 0 ya, langsung dihitung karena hasilnya 0 ya, selesai. Nah, sekarang kalau A tidak kongruen dengan 0 ya, itu baru buktinya jalan pakai ya. Kalau A tidak kongruen dengan 0, berarti kemungkinannya adalah A itu 1, 2, atau P-1. Berarti A itu anggota dari apa? U, P. Gitu? Ingat? Ya, UN itu isinya adalah bilangan bulat kurang dari N yang relatif prima, bilangan bulat positif ya, kurang dari N relatif prima dengan N. UP ya kan, berarti bilangan bulat kurang, bilangan bulat positif kurang dari P relatif prima dengan P ya, betul? Itu ya. UP sendiri isinya apa? Nah, ini ya. 1, 2, P min 1. Betul ya? Nah, sama kan akar alternatifnya kan ini ya. Nah, UP di situ ingat operasinya adalah kali modulo P. Paham sampai di sini? Ya. Karena P bilangan prima, bilangan bulat positif yang kurang dari P pasti relatif prima dengan P toh? Ya, itu sesuai dengan sifat bilangan prima. Bilangan prima itu kalau ketemu bilangan bulat apa saja membagi atau relatif prima ya. Kalau bilangannya itu rentangnya 1 sampai P-1 kan nggak mungkin terbagi oleh P kan. Berarti kesimpulannya pasti relatif prima ya. Itu harus sudah familiar ya sifat-sifat itu dalam teori bilangan ya. Makanya teori bilangan itu menjadi prasyarat untuk kuliah grup ya. Nah, menurut yang mana tadi? Akibat 4 ya. A itu kan anggota UP ya. Jadi kita pakai akibat 4 G-nya adalah UP ya. Nah,
gunakan akibat 4 dengan menyeting G sama dengan UP. Betul ya? Jadi akibat 4 tadi, order unsur dipangkatkan order grup sama dengan identitas. Nah, sekarang grupnya dipakai UP, gitu. Berarti di sini kan order grupnya sama dengan order dari UP sama dengan P-1, ya. Berarti kita gunakan A pangkat P-1, ya. Nah, sama dengan identitas, betul? Nah, berarti kongruen 1. Betul? Paham sampai di sini? A, tadi ingat ya, di akibat 4, A dipangkatkan order grup sama dengan identitas. Nah, karena di sini operasinya modulu ya, sama dengan yang kita gantikan kongruen toh. Ya, berarti A pangkat P-1 kongruen dengan 1 mod P ya. Nah, karena identitasnya 1 ya di UP. Nah, sudah, kalau dikalikan dengan A selesai ya. Jadi A pangkat P kongruen dengan A. Ya, selesai. Kedua ruas dikalikan dengan A ya. Oke. Nah, ini sepertinya lebih sederhana ya buktinya dibandingkan kalau Anda lihat di dulu waktu bukti di teori bilangan ya. Ini memanfaatkan teorema Lagrange untuk membuktikan teorema Fermat ya. Dengan memakai grupnya adalah UP ya. Nah, ini adalah 5 akibat penting dari teorema Lagrange. Nanti selain akibat ini nanti kegunaan dari teorema Lagrange banyak sekali di dalam aplikasinya, di buku ada ilustrasinya gitu ya, penggunaannya. Nggak tahu apakah Anda ada yang mengangkat dari penggunaan itu untuk tugas ya. Nah, kalau ditulis panjang lebar kan jadi bisa sebagai project gitu ya. Kalau pendek-pendek seperti buku ya kurang ya. Harus ditulis lebih panjang. Oke, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi. Nah, berikutnya adalah konsep perkalian dari 2 himpunan. Ya, kemarin sebenarnya ada ya, mengalihkan unsur dengan himpunan kan setiap unsur di himpunan dikalikan ya, menurut koset kemarin ya. Tapi juga bisa himpunan kalikan himpunan, itu berarti ya, semua unsur harus dikalikan gitu ya. Nah, terus itu kita gunakan pada subgroup ya. Nanti ada konsep subgroup dioperasikan dengan subgroup, berarti semua unsur ya. Nah, ini konsep berikutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau H itu subgroup, H dan K itu subgroup, kita punya konsep H kali K. Kalau kemarin kan H dikalikan unsur, itu hasilnya koset ya. Ini subgroup kali subgroup berarti ya semua unsur kemungkinannya dikalikan ya. Sebagai contoh kalau kita bekerja di S3 ya. Jadi kalau G-nya ambil aja S3, kemudian H-nya kita ambil yang kemarin 1, 1, 2, kemudian K-nya kita ambil misalnya 1 identitas dengan 1, 3 misalnya ya. Nah, itu. Berarti nanti H kali K, kalau kita hitung, nah, di sini ya identitas kali identitas, berarti semua kemungkinan perkalian ya. Kemudian identitas kali 1, 3, kemudian 1, 2 dikalikan identitas, kemudian 1, 2 dikalikan 1, 3. Nah, gitu ya. Nih,
Kalau kita ingat ilustrasinya ya. Terus di sini kalau kita hitung ya ini hasilnya identitas. Ini 1, 3, ini 1, 2, ini 1 ke 3, 3 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2, berarti 1, 3, 2. Nah, ya, ada 4 unsur. Nah, di sini kesimpulan yang kita ambil, ini kebetulan banyaknya anggota, memang banyaknya anggota H, dikalikan banyaknya anggota K. 2 kali 2, 4 ya. Tapi yang kedua, H kali K di sini anggotanya berapa? 4, ya kan? Nah, kalau 4 pasti bukan subgrup dari S3 ya. Ingat tadi ya, gunakan term Lagrange. Karena di sini ordernya 4, S3 itu ordernya 6, HK pasti bukan subgrup. Nah, artinya apa di sini? Subgrup dikalikan subgrup belum tentu menjadi subgrup ya. Nah, itu ya. Belum tentu jadi subgrup. Nah, tetapi apakah kesimpulan itu mesti berlaku sekarang ya? Banyaknya anggota, kalau sini 2, di sini 2, hasilnya 4. Ini kebetulan oke ya. 4. Nah, sekarang kalau saya ambil K-nya bukan yang ini, ya, yang lain gitu ya. Untuk memberikan insight ya, untuk memberikan ilustrasi yang lebih lengkap gitu ya. Nah, sekarang tetap itu, tapi K-nya saya ambil subgrup yang lain. G-nya adalah Z12. Kemudian H-nya adalah ini, yang dibangun oleh 3, 2 dulu aja lah, nggak apa-apa. Yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Kemudian K-nya adalah yang dibangun oleh 3. Jadi 0, 3, 6, 9 ya. Nah, sekarang HK itu berarti artinya H tambah K, betul ya? Karena operasinya tambah ya. Berarti yang kita lihat di sini H tambah K ya, berarti HK. Kalau tadi HK-nya dikalikan ya HK, yaitu definisinya. Nah, berarti ini ditambahkan segala kemungkinan. Berarti kalau kita cari di sini kan ada berapa ini? 1, 2, 6, di sini 4. Harusnya 24 kemungkinan ya. Nah, 24. Kalau saya ini apa? Saya pakai tabel aja ya, lebih gampang ya. Jadi yang di sini H, di sini K. Nanti kita lihat di dalamnya. Ini unsurnya H 0, 2, 4, 6, 8, 10. Daripada nanti ngelis gitu ya. Nah, itu benar. Ini 0, 3, 6, 9 ya. 0, 3, 6, 9. Kemudian 2, 5, berapa? 8, 11. Terus 4, 7, 10. Berapa ini? 13 itu berarti 1 ya. Terus 6, 9, 0, berapa 3? 8, 11, 2, terus 17 berarti 5 ya. Terus 10, 10 berarti 13 itu 1, 16, 4, 19, 7 ya. Oke, ya ini ya. Nah, ini karena ada yang berulang, berarti banyaknya kan tidak 24, betul ya? Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, berarti kalau kita lihat berapa banyak di situ kan? Yang kita, nah, ya, jadi nanti kalau yang kita coret
yang sudah muncul kita coret ya. Nah. 6 ya. 6 enggak. 9, 0, 3 sudah. 8, 11, 2, 5. Ini sudah muncul di kedua toh. Ini muncul di ketiga. Nah, karena baris ke ini pengulangan baris pertama. Ini pengulangan cuma enggak persis gitu ya, anggotanya itu. Berarti cuma 12. Ya. Ya. Jadi H tambah K di sini. Nah, itu sebenarnya sama dengan Z12, sama dengan G itu. Ya. Semuanya muncul 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ini semua. Nah, jadi nanti H tambah K ya. Nah, ini kesimpulannya berbeda jauh berbalik ya. Ini kalau dioperasikan jadi grup, betul? Kalau tadi kan tidak. Ya, ini nggak sama dengan tadi ya. Kalau di sana tadi banyaknya anggota H dikali banyaknya anggota K. Ini enggak. 12. Kalau kita hitung ini 24 seharusnya ya. Tapi 12 dari harusnya ini kan sama dengan 24 dibagi 2 toh. Nah, 2 itu apa di sini? Nah, lihat tadi. Itu adalah banyaknya anggota H iris K, betul? Nah. 0 dan 6. Nah, ini berarti kan banyaknya anggota H ya, dikalikan banyaknya anggota K dibagi banyaknya anggota H iris K. Betul? Nah, kali tadi juga bisa begitu dengan asumsi ini irisannya cuma ada 1. Ya, sama toh? Ya. Ini juga kesimpulannya sama, ya. Jadi banyaknya anggota H K ini banyaknya anggota H K dibagi H iris K. Kebetulan ini 1 yang di bawah. Ya. Nah, kenapa ini? Ini nanti yang menyebabkan pengulangan ini ya. Irisan itu tadi yang menyebabkan, nah, ini terjadi pengulangan. Kalau cuma ada 1 irisannya nggak ada pengulangan. Kalau ada 2 kali pengulangan, ngitungnya. Kalau irisannya ada 3, terjadi 3 pengulangan gitu ya. Nah, kan hasilnya sama. Ya, ya, karena kan ini dibolak-balik sama saja kan anggota itu ya kalau ditambahkan ya. Jadi pembagian ini ya karena terjadi pengulangan sebanyak itu agar tidak terjadi double counting, makanya harus dibagi. Nah, irisan itu kan prinsip diskrit ya, counting principle kan. Kalau ada repetition atau pengulangan penghitungan supaya tidak double counting ya harus dibagi dengan sebanyak pengulangan itu kan. Sudah dapat diskrit kan? Belum. Oh. Ini kalau di diskrit gampang karena counting ya. Jadi prinsip counting itu kalau ada double counting yang menyebabkan double counting itu kita cari kenapa gitu ya. Nah, supaya nggak double counting harus dibagi dengan pengulangan itu. Nah, makanya di sini, nah kesimpulannya itu ya secara umum ya. Nah, ilustrasinya tadi. Nah, ini nanti Anda baca sendiri buktinya ya. Kalau di buku saya lihat buktinya sudah cukup lengkap. Nanti tinggal dibaca. Saya memberikan motivasi ya. Kalau di situ biasanya motivasinya nggak ada kalau di buku ya. Itu yang penting itunya ya, insight-nya. Tapi kalau bukti lengkapnya tinggal formulasi. Tadi sebenarnya bukti lengkapnya itu ya dari apa motivasi tadi kan ya. Jadi nanti tinggal memperumum saja. Karena nanti alasannya kan itu terjadi sebanyak pengulangan sebanyak anggota irisan itu kan ya. Nah, nanti berarti supaya tidak terjadi pengulangan ya harus dibagi gitu ya. Nah, itu aja keterangannya itu sama tulisan situ. Baik, saya kira itu kuliah kita intinya teori Malagrang dan akibatnya.
serta ini untuk menghitung banyaknya anggota perkalian, ini tambah nanti counting ya. Nanti untuk penggunaan pada aplikasi di bidang-bidang lain silakan dibaca sendiri itu wawasan. Nah, kalau ada yang mengangkat kemarin sebagai proyek juga bagus harusnya ya, itu pengembangan aplikasi. Jadi semakin ke belakang semakin banyak ya ternyata aplikasi ya. Depan-depan kemarin belum tahu ya. Ternyata banyak ya cari inspirasi untuk proyek ya. Nah, itu di situ banyak sekali penggunaan dalam bidang-bidang lain dari teori Malaka. Baik, masih ada yang perlu dikonfirmasi? Oke, saya kira cukup kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Apa topiknya pekan depan? Nah. Subgroup normal. Betul? Nah, motivasinya apa? Kemarin sewaktu kita menghitung koset, nah koset kiri dan koset kanan tidak harus sama. Ya. Kalau kita bisa menghitung semua koset kiri sama dengan koset kanan, ya berarti itulah yang disebut subgrupnya normal. Ya. Nah, nanti di S3 bisa kita cari. S3 itu punya salah satunya subgrupnya itu normal, gitu ya. Nanti kegunaannya apa? Kegunaannya pada kuliah berikutnya, yaitu mendiskusikan grup hasil bagi, ya, quotient group, ya. Nah, nanti gunanya quotient group apa? Nanti di terakhir, ya, terakhir teorema isomorfisme sebagai puncak dari kuliah kita, gitu ya, teorema isomorfisme, ya. Kita harus punya mapping gitu ya, kalau belajar itu, kalau punya itu, nah, tahu strukturnya, gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yo.